Oke, untuk pertamanya perkenalkan dulu ya, nama saya Ani Nurhani Rahma, saya English tutor dari Tanya Awardi. Ada English tutor satu lagi, namanya Kak Farid di breakout room yang satu lagi. Untuk minggu ini kita akan membahas TOEFL Short Course 1 untuk section listening ya. Untuk teman-teman tadi udah pada ikutan tesnya atau belum? Coba dijawab dulu. Sudah, Kak. Oke, sudah. Susah nggak? Lumayan, Kak. Susah. Ini kita intinya kita belajar bareng-bareng ya. Jadi nanti kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyain bisa di akhir atau mungkin ada yang berbeda pendapat bisa didiskusikan lagi nanti bareng-bareng di akhir. Ini agendanya kita bahas dulu soal-soalnya dari awal. Tapi mungkin karena kita dikasih waktu 90 menit ya untuk dari tanya awardee-nya, jadi nggak semuanya dibahas, nanti mungkin ada beberapa bagian yang di skip-skip, yang tidak perlu pembahasan ya, yang kayak soal-soal yang jawabannya emang pakai logika. Kita lihat udah berapa orang. Kita mulai aja ya untuk pembahasan listening section ini. Jadi kalau untuk TOEFL ITP, di listening section itu terbagi ke 3 part ya. Untuk part yang pertama itu short conversations, ada 30 soal. Ini biasanya percakapan di antara 2 orang ya, antara cewek sama cowok. Jadi nanti bisa mudah dibedakan gitu ya, si pembicara A dengan pembicara B. Untuk yang part 2 itu long conversations, itu ada 2 orang, tapi percakapannya agak lebih panjang dibandingkan yang part 1. Dan yang ketiga itu part C adalah monolog ya. Jadi nanti ada 1 orang yang berbicara, namun yang dia bicarakan itu isinya panjang untuk beberapa soal sekaligus. Kita mulai bahas ke nomor 1 ya. Aku cek dulu sound-nya ya. We will begin part A with the first conversation. Sound-nya terdengar nggak ya ke situ? Iya, Sound Kak, terdengar, jelas. Kak? Terdengar, Kak. Oke. Part A. Number 1. Are the exams corrected yet? No, but they'll be corrected by noon. What does the man mean? Jadi untuk pertanyaan nomor 1 itu seperti ini ya. Saya tulis di layar itu ada pembicaraan di antara perempuan dan laki-laki. Yang pertama dia bilang, sebentar ya, maaf. Oke. Yang pertama katanya, are the exams corrected yet? Dijawab, no, but they will be corrected by noon. What does the man mean? Man itu dia yang berbicara kedua ya. Ini saya tandai dengan M. What does the man mean? Dia bilang katanya, the exams will be corrected by noon. Jadi objek pembicaraan di sini adalah exams. Menurut teman-teman di sini jawaban yang benar yang mana? Ayo coba dijawab dulu. D. D, Kak, D. D. B. Yang lainnya? D. D. Oke, kita bahas dulu untuk option A. He will correct the exams
this afternoon. Menurut kalian ini betul atau tidak? No, incorrect. Bagus. Yang ini itu incorrect karena he will correct the exams this afternoon. Berarti dia bilang ini si exams-nya baru akan dinilai this afternoon. Sedangkan di pembicaraan tadi dibilang katanya by noon the exams will be corrected. Yang mana artinya dia sudah dinilai by noon. Yang option B adalah the exam will be at noon. Betul atau tidak? Incorrect. Iya, incorrect karena yang ini exam-nya will be at noon, sedangkan dia by noon ini sudah dinilai. Option C adalah he will collect the exams at 12. Betul atau tidak? Incorrect. Iya, jadi kalau misalkan listening nanti kita harus dengerin jelas-jelas ya, ini apakah dia bilangnya collected atau corrected. Jadi beda L sama R itu bisa berpengaruh banget ya, karena nanti di exam sebenarnya itu nggak akan ada tulisan yang seperti ini. Nggak akan ada transkripnya ya. Untuk option D adalah the test will be graded by noon. Ini betul atau tidak? Correct. Correct, Betul. betul. Jadi graded itu artinya sama dengan ini ya, corrected atau dinilai. Ini penjelasannya. The exams will be corrected by the man. The man itu subjeknya, objeknya si exam by noon. Verbnya correct atau grade. Jadi bisa dilihat di sini ya, yang mana yang correct atau grade gitu. Kalau misalkan kayak ini ada option yang satu beda nih, collect. Biasanya udah pasti salah. Dan jawaban yang betul adalah D. Siapa yang jawabannya betul tadi? Saya, Kak. Dora. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk yang nomor 2, transkripnya seperti ini ya. Has Martha's visa arrived yet? I think it arrived last month. What does the man mean? Man itu yang ini, saya tandai M, dia bicara kedua. Untuk pertanyaan ini, teman-teman jawabnya apa? D. 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 Yang lain? D, oke. Yang ini, si laki-laki ini bilang katanya, I think it arrived last month. It ini di sini merupakan pronoun yang menggantikan Martha's visa. Teman-teman tahu jenis-jenis pronoun nggak? Tahu, Kak. Iya, jadi nanti kalau untuk mengerjakan TOEFL ya, biasanya kita harus belajar tentang pronoun. Ada he, she, it, I, you, we, they, seperti itu. Jadi bakalan banyak nih misalnya di pembicaraannya itu Martha's visa kayak gitu. Tetapi di jawabannya dia di shorten jadi it gitu. Kita harus tahu it ini refer kemana. Untuk option 1, untuk option A, dibilang Martha applied for a visa last month. Menurut teman-teman ini betul atau tidak? No, Kak. Tidak. Incorrect. Iya, yang ini salah ya, karena meskipun sama-sama ada last month, namun dia di sini ada lagi kata applied, yang mana applied dengan arrived berbeda arti ya. Jadi yang di sini yang di conversation-nya dibilang visanya sudah arrived, sedangkan di option A dibilang dia baru applied atau baru daftar. Jadi kita harus tahu perbedaan antara kata arrived dengan applied ini.
Untuk yang option B itu Martha's visa will last only for a month. Last di sini artinya dia cuma sisa sebulan lagi, hanya bisa dipakai sebulan lagi. Berarti betul atau tidak? Tidak, Kak. Iya, tidak ya, karena yang ini will last only for a month itu dia objek pembicaraannya berbeda dengan yang dibilang di atas. Untuk yang option C, Martha arrived last month without her visa. Jadi yang di option C itu yang sama-sama ada arrive dan last month, tetapi yang arrive di sini adalah Martha ya, sedangkan yang dibahas di pembicaraan yang arrive adalah visanya. Jadi untuk option ini juga tidak betul, dan yang option D, 1 month ago, Martha got her visa. 1 month ago di sini bisa diartikan sama dengan last month. Martha got her visa. Berarti option yang betul adalah option ini ya, karena dia maksud dari pembicaraannya sama dengan yang dibilang oleh si laki-laki di sini. Summary-nya Martha's visa arrived last month dan jawabannya adalah D. Untuk next-nya, kita sambil dengarkan ya. Number 3. What? Oke, untuk nomor 3, laki-laki yang pertama berbicara, what did the professor do in the first class? I missed it because I was late. Dan si perempuan menjawab, she outlined the course requirements. What does the woman mean? Di sini saya sudah tulis, the professor outlined the course requirements. Ini adalah kepanjangan dari maksud si perempuan ya. She di sini adalah pronoun untuk professor. The professor outlined the course requirements. Dan outline yang dimaksud di sini arti lainnya adalah menguraikan atau menerangkan atau describe atau explain. Dan requirements di sini maksudnya adalah persyaratan atau kebutuhan yang harus dipenuhi atau yang harus dilakukan. Jadi, apa yang dimaksud oleh perempuan ini? Option A, dia, the professor described what the students should do. Menurut teman-teman ini betul atau enggak? Betul. Hey. Ya. Untuk option ini betul ya, karena di sini kata describe ini sama dengan outline ya. Nah, dan what the students should do di sini artinya sama dengan requirements. Untuk option B itu tidak betul, karena there was a long line to register for the required class. Meskipun ada kata required juga, required ini merupakan past tense-nya dari require ya, tapi yang dimaksud di required di option B itu bukan bukan yang dimaksud dengan si pembicaraan. Yang di option B yang required-nya adalah kelasnya ya. Jadi required-nya menjelaskan tentang kelas. Untuk yang option C, it is a requirement for each professor to teach at least one course. Yang ini juga tidak sesuai karena requirement-nya itu ditujukan untuk profesor. Sedangkan di sini tidak dibahas requirement untuk profesor. Dan untuk option D, the professor required the class to prepare an outline. Yang mana artinya adalah si profesor membutuhkan kelas untuk menyiapkan outline. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah dia memberikan outline yang dibutuhkan untuk kelas. Jadi untuk ini teman-teman tadi jawab apa? Hey, Kak. Oke, betul. Kita lihat.
A ya. Untuk yang ini kita play lagi. Yang ini saya salah. Oh, yang ini salah ya? Banyak yang salah ya? Iya Kak, tapi kayak pengecohnya itu lumayan tadi kayak malah menurut saya kayaknya harusnya jawabannya A gitu Kak. Oke, kita bahas ya. Kita play dulu. Oke, jadi ini transkripnya untuk yang tadi. How did Chuck look when you visited him in the hospital? Terus si laki-laki menjawab, his look better. Ingat ya, di sininya ada S-nya ya. His look better. What does the man mean? Tadi teman-teman rata-rata jawabnya apa di sini? Oke. Jadi di sini ada kata his ya. His itu bisa dipanjangkan sebagai he is atau he has. Dan yang di sini ini kebetulan he has ya, karena kalau misalkan he look better itu tidak perlu pakai to be. Jadi S di sini stands for has. He has looked better, yang mana artinya adalah dia pernah terlihat lebih baik sebelumnya. Kalau teman-teman jawabannya option A, Chuck had improved, berarti itu tidak sesuai. Karena yang dimaksud di sini, dia bilang, he's looked better. Jadi sebelumnya dia terlihat lebih baik dari sekarang. Berarti sekarang dia tidak lebih baik dari sebelumnya. Kalau udah dijelaskan seperti ini, kira-kira teman jawabnya apa? D, Kak. D ya. Kita bahas dulu untuk option A itu salah karena dia tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Untuk option B, this visit was better than the last. Ini dia membicarakan tentang visitnya ya, bukan keadaan Chuck. Jadi dia tidak sesuai. Untuk option C, Chuck looked at him at the hospital. Ini Chuck melihat si orang ini ya. Jadi dia optionnya salah juga. Untuk yang D, Chuck didn't seem to be doing very well. Nah, jawaban yang sebetulnya harus diisi itu D ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, dia has di sini present perfect tense ya. Jadi dia terlihat lebih baik sebelumnya. Berarti sekarang keadaannya dia bisa dibilang lebih buruk ya. Ini penjelasannya. He has looked better in the past ya. Present perfect tense. If he is better in the past, he is not doing very well right now. Jadi untuk yang ini teman-teman seharusnya memberikan jawaban D. Sampai sini kira-kira paham gak ya? Yes, Kak. Iya, jadi ini intinya kalau nemu S ini sebelum verb 2 atau verb 3 kayak gitu, dia biasanya masuknya ke present perfect ya. Jadi di sini has harusnya bukan is. Untuk selanjutnya, kita play lagi. Ini transkripnya adalah how much was the tuition increase for next month? Terus dia jawab more than I can afford. What does the woman mean? Ini ya, more than I can afford itu berarti dia I cannot afford that much, atau bisa diartikan aku gak punya cukup uang untuk bayar segitu ya. Di sini afford sendiri itu artinya terjangkau ya. Jadi kalau misalkan dia bilang I cannot afford that much, berarti uang yang dia miliki sekarang tidak sampai di nilai itu gitu.
Jadi bisa diartikan juga situation-nya itu kemahalan untuk dia. Tadi teman-teman ini jawabannya apa? C. Harusnya C sih Kak jawabannya. Oke. Untuk ini jawabannya adalah C, betul. Karena she doesn't have enough money. Seperti yang tadi dibilangnya, kalau misalkan I cannot afford that much, berarti dia artinya not enough money. Kalau misalkan yang A, she thinks the tuition should be raised. Ini beda inti pembicaraan dengan yang dibicarakan di atas. Terus yang B adalah the semester's tuition is quite affordable. Affordable kan artinya terjangkau. Berarti kalau misalkan berdasarkan option B, dia bilang si tuition-nya itu bisa dijangkau, terjangkau untuk dia. Sedangkan di sini dibilangnya kan dia nggak punya cukup uang. Jadi yang ini juga salah. Yang C itu betul dan yang D itu artinya sama dengan affordable ya. Kayak more than enough for tuition. Berarti harusnya menurut option D ini dia punya uang yang lebih dari situation itu. Jadi yang betul adalah option C. Oh, teman-teman tadi untuk sound-nya emang kurang terdengar ya, sound listening-nya. Iya, Kak. Iya Kak, tapi it's okay Kak, karena kan sudah ada tulisannya. Ah, iya. Mungkin kalau misalkan kurang terdengar kayak gitu, kita nggak usah pakai sound aja ya. Tadi kan udah pada dengerin juga ya. Iya Kak, biar waktunya juga lebih ini, lebih banyak. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. How are the grades on history exams? Jawabannya adalah no one got above C. Berarti yang dimaksud di sini adalah nggak ada yang dapat di atas C. Jadi nilai yang paling bagus itu C ya. Jadi C is the maximum, nggak ada A, nggak ada B. Jadi di sini what does the man mean? Menurut teman-teman ini apa artinya dari no one got above C? Di Kak. C. D, iya betul. D karena dibilang nggak ada yang nilai A atau B. Berarti there were no high scores. Dari pertanyaan ini ada yang mau ditanyain atau enggak? Enggak sih Kak, jelas juga. Kalau yang ini jelas ya. Iya, kalau di atas C berarti kan nilainya enggak tinggi. Jadi ini banyaknya kalau di part A itu pertanyaan-pertanyaan yang logika gini ya. Kalau misalkan udah jelas banget kayak gini, langsung cari yang sama aja artinya gitu. Kita next ya. Untuk nomor 7, you know this is the second time this week that you have been late to class. It was impossible to find a place to park before the 10 o'clock class. Ini tadi ada yang salah nggak jawab ini? No Kak sih, A saya. Berarti yang ini terbilang mudah ya soalnya. Iya Kak, realistis juga jawabannya. Karena di sini udah ada impossible kan. Impossible tuh artinya not possible. Not possible to find a place to park. Berarti kan ini harus dicari si alasannya. Nah, di sini di option A udah ada parking lots were full before 10. Yang ini jawaban yang betul ya. Yang untuk B, it was impossible to start the class. Yang ini ada impossible juga. Tapi jangan salah, yang ini impossible-nya to start the class. Sedangkan yang dibahas tadi adalah impossible to find a place to park. Yang C itu, he parked the car before class at 10. Ini betul, yang ini udah jelas ya, dia kebalikannya. Karena kan dibilang impossible, tapi yang option C itu dia bisa memarkir kendaraannya. Itu yang ini salah. Dan yang D, the possibility of finding a place to park increased.
increase ini nggak dijelasin juga increase-nya di jam berapa possibility-nya. Jadi yang ini tidak sesuai juga untuk jawabannya A. Kita next lagi. Untuk yang ini kayaknya kita skip aja ya, udah cuma nyari similarity dari rug dengan kata lain. Untuk yang ini, teman-teman bisa dibaca ya, I'd like to open an account. Would you like a savings account or an interest-bearing checking account? Where does this conversation probably take place? Kalau untuk soal-soal kayak gini, teman-teman tinggal diperhatiin aja dari conversation-nya. Dia orangnya ini lagi bahas tentang apa gitu. Kalau ini kan kebetulan lagi bahas akun tabungan ya. Jadi kira-kira masa kan dia bicara soal buku tabungan seperti itu, tapi dibicarakan di department store, misalnya di accounting firm, checkout line. Kalau yang seperti ini, logika aja teman-teman berpikir kalau misalkan conversation ini biasanya dilakukan di mana gitu. Untuk yang ini kita skip aja biar waktunya cukup untuk nanti part B dan C. Untuk next, why does Jane spend so much time in San Francisco? Jawabannya, she has a cousin there, so she likes to visit especially during the holidays. Teman-teman jawab ini yang mana? A. Oke, yang ini masih terbilang mudah berarti ya. Iya Kak, paling yang bikin pengecoh untuk teman-teman sebagian mungkin karena tidak menyebutkan kata cousin-nya di situ. Oh, cousin-nya karena nggak ada di sini gitu. Iya, untuk yang ini option A itu dia jawabannya yang A ya, karena dibilang Jane usually visits San Francisco for her vacations. Vacations di sini dia artinya liburan, sama dengan holidays yang dibahas di sini. Jadi jawabannya itu yang ini. Kenapa jawabannya bukan B? Jane's cousin often visits San Francisco. Karena menurut option B, yang sering datang ke San Francisco adalah Jane's cousin. Sedangkan di conversation-nya sendiri, yang dibilang sering ke San Francisco itu si Jane ini. Jadi untuk option ini dia tidak sesuai. Untuk option C, whenever there's a holiday, Jane's cousin goes to San Francisco. Yang ini sebenarnya artinya mirip-mirip dengan option B ya. Jadi kalau option B salah, option C juga dia salah. Untuk option D, whenever there's a holiday, Jane leaves San Francisco. Leaves di sini artinya Jane pergi dari San Francisco. Meskipun di sini dibilang whenever there's a holiday, Jane gitu. Bahasannya sama nih dari awal ya. Setiap holiday si Jane pergi gitu. Tetapi di sini yang salahnya adalah dia pergi dari San Francisco karena tulisannya leaves. Sedangkan di conversation-nya sendiri itu dibilang bahwa si Jane itu pergi ke San Francisco, bukan pergi dari San Francisco. Jadi jawabannya betul tadi kata teman-teman yang A. Untuk next-nya, conversation-nya adalah, are you really hungry? Dan dijawab, I feel like I haven't eaten in weeks. What does the man mean? Untuk yang ini tadi teman-teman coba tolong dibilang tadi jawabannya apa? A Kak. A, oke. Ini teman-teman bisa lihat ya, I feel like I haven't eaten in weeks. Ini nggak benar-benar dia nggak makan selama berminggu-minggu ya. Jadi ini tuh bentuk kalimatnya merupakan majas ya, atau figure of speech. Kalau di bahasa Indonesia juga ada kan ya, majas hiperbola yang melebih-lebihkan seperti itu. Di bahasa Inggris juga ada seperti ini, I haven't eaten in weeks. Yang mana arti sebenarnya adalah really hungry, tapi enggak benar-benar dia enggak makan berminggu-minggu. Karena ini hanya merupakan majas atau kiasan, yang mana bentuknya adalah hiperbola atau melebih-lebihkan. Contoh lainnya bisa
dilihat ada deeper than the ocean, it has been aged, dan lain-lain ya. Kalau misalkan teman-teman bisa atau memiliki waktu ya sebelum belajar untuk TOEFL ITP itu juga bisa dilihat macam-macam figure of speech ya. Karena di TOEFL ITP banyak juga yang menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, kalimat kiasan yang bukan makna aslinya gitu ya. Diperbanyak lagi pembendaharaan figure of speech-nya. Yang ini intinya dia really hungry ya. Jadi bisa dilihat di sini mana option yang benar-benar menunjukkan kalau dia tuh hungry gitu, lapar. Jadi option yang betul itu A ya, he'd really like to have something to eat. Kalau yang B, C, D ini kalau misalkan artinya bukan really hungry, meskipun dia mau sepanjang apapun nanti si optionnya, kalau artinya nggak really hungry, tidak usah dipilih ya. Untuk next-nya, the traffic outside is really loud. Terus dia jawabannya cuma I'll say. What does the woman mean? Teman-teman bisa kasih tahu nggak ini I'll say di sini nih arti aslinya tuh kayak gimana? I'll say itu kayak it's like I'm with you on it. Betul. Jadi I'll say di sini itu merupakan expressing agreement ya. Jadi dia setuju dengan apa yang dibilang oleh si man di sini. Dia expressing agreement, ada juga contoh lainnya seperti I second that, you can say that again, exactly. Jadi I'll say di sini itu artinya kayak saya setuju gitu. Setuju dengan yang dibilang bahwa the traffic outside is really loud. Jadi what does the woman mean? Karena dia setuju, maka dicarilah di sini option yang memang artinya dia menyetujui pernyataan si man. Yang pertama A, traffic should not be allowed. Ini dia pembahasannya mengenai traffic should not be allowed, tidak dibolehkan. Dia di conversation tidak dibahas, jadi untuk ini tidak sesuai. Untuk yang B, she thinks that the traffic should stay outside. Ini juga tidak sesuai karena dibilang yang ditekankan the traffic should stay outside. Sedangkan dia di sini menekankan bahwa the traffic is really loud. Yang C, she agrees that the traffic is noisy. Nah, bisa dilihat di sini noisy itu artinya berisik ya, bising. Sama dengan ini, really loud. Jadi untuk jawabannya yang betul adalah ini. Kalau ini she will stay outside with the man itu artinya jauh ya, tidak sesuai dengan percakapan di sini. Jadi jawabannya adalah C. Untuk next-nya, kita skip aja ya untuk yang ini. Oke, ini I'm not ready yet, and it's going to take me a while longer. Dijawab, you'd better hurry. Take 5 minutes too long, and you will miss the bus. Ini teman-teman jawabannya yang mana? Si. Yang lainnya gimana di chat? C. C, oke, semuanya jawab C ya. Untuk yang ini berarti masih tergolong mudah nih. You'd better hurry. Take 5 minutes too long and you will miss the bus. Itu artinya seperti ini ya. The bus will leave if he takes 5 more minutes. Jadi misalnya sekarang pukul 8 kurang 5 misalnya ya. Kalau misalkan dia datang jam segini, pas dia masih bisa ngejar bisnya. Tapi kalau misalkan dia telat 5 menit saja, dia udah enggak sempat ngejar si bus itu. Jadi yang jawaban yang betul adalah yang C. Dia harus cepat-cepat ngejar busnya. Karena busnya tuh cuma 5 menit lagi, beda 5 menit aja dia udah bakalan ketinggalan. Untuk next-nya, jawabannya C. Yang ini kita skip aja.
Oke, yang ini. Why were you thanking Tom? He lent me enough money to pay the rent. Ini teman-teman bisa dijawab dulu. B, Kak, B. B. Iya, betul. Jadi untuk option A, she gave Tom money to pay the rent. Di sini she gave Tom. Sedangkan di sini si woman bilang, he lent me enough money. Kalau lend artinya meminjamkan atau memberikan sementara. Di sini subjeknya adalah he ya. Dia pakai pronouns he. He di sini adalah Tom. Berarti Tom yang meminjamkan. Sedangkan di option A adalah she gave Tom. Berarti di sini Tom yang menerima. Ini tidak sesuai. Untuk yang B, she was given money for the rent. Ini udah sesuai ya. Yang diberikan money adalah she di sini. Dan yang memberikan adalah si Tom. Untuk option C. Dirubah jadi kalimat pasif begitu ya, Kak ya? Iya. Jadi di sini she was given. Given di sini kalau dibalikin ya, dia kayak ada subjeknya tuh si Tom. Tom giving money to her gitu kan. Jadi intinya di sini yang dikasih uang adalah si perempuan ini dan yang memberi uang adalah si Tom. Jadi option yang sesuai adalah B. Dan untuk yang C, Tom borrowed money for the rent. Untuk yang ini tidak sesuai ya, karena arti borrowed sendiri itu adalah meminjam. Sedangkan si Tom adalah orang yang meminjamkan. Dia lend. Jadi perbedaan lend dan borrow adalah kalau lend itu meminjamkan, kalau borrow itu meminjam. Untuk yang option D, she had some money to lend. To lend di sini berarti dia punya uang yang bisa dipinjamkan. Sedangkan menurut si percakapan ini dia membutuhkan uang, jadi dia dipinjamkan uang. Untuk yang ini tidak sesuai juga. Ini untuk jawabannya tadi udah sesuai teman-teman, jawabannya yang B. Untuk selanjutnya kita skip aja ya yang ini karena udah obvious. Oke, Kak. Oke, yang ini. Why are you so late getting here? Lalu dijawab, oh, I ran into my cousin's car and we stayed and talked for a while. What does the woman mean? Ini teman-teman jawabannya apa? Si, Kak. Karena cousin itu masuk relatif. Betul. Jadi, ran into di sini artinya bukan literal meaning seperti dia lari gitu. Lari terus lari ke arah itu. Bukan seperti itu ya. Ran into di sini ini artinya bertemu. Iya, tapi secara tidak sengaja, unexpectedly made atau unplanned. Jadi kalau run into itu pokoknya dia tuh suatu pertemuan yang tidak disengaja atau tidak direncanakan sebelumnya. And we stayed and talked for a while. Dan untuk option A, at the corner she ran into another car. Di sini betul-betul ada she ran into ya, sama kayak yang di sini, tetapi dia ran into another car, bukan si car. Jadi nanti kalau misalkan lagi listening tuh kita harus paying attention. Apakah dia car orang atau car mobil ya. Untuk yang option B, she ran to car because she cared. She ran to car, dia lari bertemu si car because she cared. Ini artinya tidak sesuai dengan yang ini, pertemuan yang tidak disengaja. Untuk yang option C, she unexpectedly met one of her relatives. Tadi betul ya kata teman-teman, kalau misalkan cousin itu masuknya ke relatives. Relatives itu semacam kayak keluarga gitu ya. Jadi cousin itu bisa masuk ke relatives. Dan unexpectedly met itu artinya sama dengan run into. Jadi option yang paling sesuai adalah yang C. Untuk yang D, car was running from place to place. Untuk yang ini optionnya
benar-benar tidak sesuai ya, karena yang dibilang running di sini itu lari, dan di sini subjeknya adalah car, sedangkan yang di sini bertemu itu dia si perempuan dan car itu orang yang ditemuinya. Untuk ini jawabannya C. Untuk yang ini, do you know where Debbie is? Her purse is still here, so she must still be in the apartment. Teman-teman tadi jawabnya yang mana? Ini saya salah sih kayak kok jawabannya bukan D sih Kak. Harusnya B ya. Tapi kok bukan D ya? Tadi jawabnya D. Ya, saya D, saya salah di nomor ini. Oke. What does the man say about Debbie? Jadi kita lihat. Must still be. Dia kayak she must still be in the apartment. Jadi dia berpikiran kemungkinan dia masih di apartemen. Her purse is still here. Jadi si dompetnya tuh masih di apartemen. Jadi kayaknya, nah she must still be ini kayaknya dia masih ada di apartemen. Jadi untuk option A, she shouldn't leave her purse here. Dia tidak seharusnya meninggalkan dompetnya di sini. Ini tidak dibahas ya di percakapan ini, jadi bukan maksud si man. Untuk yang option B, she's probably in the apartment. Ini jawabannya yang betul adalah ini, she's probably in the apartment. Kemungkinan dia masih ada di apartemen. Ini sama dengan pikirannya si man ini. Untuk yang C, her purse must not be in the apartment. Untuk yang ini dia tidak sesuai ya, karena disebutkan di sini her purse is still here. Here-nya ini di apartemen. Jadi dompetnya itu ada di apartemen, yang ini tidak sesuai. Untuk yang D sendiri, she left without taking her purse. Berarti kalau ini artinya dia udah pergi, tapi dompetnya masih ada di apartemen. Sedangkan si laki-laki tadi ini dia bilang kemungkinan dia masih ada di apartemen. Jadi kalau misalkan option D-nya she left without taking her purse, ya kemungkinan kayak gini. Tapi si ini yang ditanyakan adalah the man say about Debbie. Nah, sedangkan dia berpikirnya dia masih di apartemen kan. Jadi untuk sejauh ini tahu kan ya kenapa yang D bukan jawabannya? Iya Kak, itu dia mengecoh tapi mungkin lebih masuk logika karena probably itu sama seperti must be. Ini yang intinya pokoknya adalah kan mungkin aja benar dia pergi tanpa membawa dompetnya, tetapi kita harus memperhatikan si pertanyaan. Kalau di TOEFL ITP itu kan what does the man say? Jadi kita meskipun keadaannya she left without taking her purse, kita tetap harus mengacu ke pembicaraan tadi. Kalau misalkan si laki-laki itu bilang kemungkinan dia masih di apartemen, ya berarti kita carinya yang artinya kemungkinan dia masih di apartemen ini. Kalau she must still be itu kemungkinan, berarti di sini kita cari ada probably. Nah, itu jawabannya. Jawabannya B ya. Next. Untuk yang ini, do you know when the rent is due? The landlord collects it on the first of the month without fail. Teman-teman tadi jawab yang mana? B. B, ya betul. Without fail itu artinya always ya, absolute. Jadi nggak pernah enggak gitu. Jadi bisa dicari yang artinya di sini nggak pernah gagal gitu. Ada absolutely. Absolute ini artinya betul-betul terjadi gitu ya. Jadi the tenants absolutely must pay rent at the beginning of the month. Jawabannya yang ini. Kita next. Oke. My car is making some funny noises. Why not take it to a mechanic? Mekanik di sini artinya adalah orang yang membetulkan mesin-mesin. Tadi teman-teman ini jawabannya udah betul kan? Iya Kak. Oke, kalau yang ini termasuk logika ya. Jadi jawabannya nggak usah dipikirin terlalu pusing gitu. Jawabannya D, nextnya.
Yang ini, Martha's holding down 2 jobs at the same time. She'd better take it easy. Teman-teman, jawabannya apa? Di, Kak. Di. D. Ya, D, jawabannya yang betul adalah D. Karena take it easy artinya jangan memaksakan diri atau slow down. Ini kita bisa lihat persamaan katanya aja ya. Ini udah aku highlight, take it easy, slow down. Kalau misalkan yang option A, Martha's jobs are easy. Dia sama-sama easy tapi artinya beda ya. Di sini yang easy dia bilang Martha's job. Jadi dia malah bilang kalau misalkan jobnya si Martha ini mudah. Jadi yang ini tidak sesuai. Untuk yang B, it's easy to hold down 2 jobs. Ini ada kata easy juga, tapi easy di sini bilangnya dia mudah untuk mengerjakan 2 pekerjaan gitu. Jadi easy-nya ini easy yang berbeda dengan take it easy ini. Untuk yang C, it's better for Martha to have 2 jobs. Yang ini malah bilang katanya kalau misalkan holding 2 jobs itu lebih baik. Sedangkan tadi disuruh slow down. Jadi yang jawabannya adalah yang D. Martha should slow down. Yang ini. Did you get to the airport in plenty of time? There was scarcely enough time to get there. Teman-teman jawabnya apa? Salah di sini, Kak. Saya jawabnya salah, C. Kak. B. B. Oh, yang lainnya? C. Saya C, malah salah. Oke. Untuk yang ini kita lihat scarcely artinya barely atau only just atau almost not. Jadi kayak there was almost not enough time to get there. Jadi artinya di sini adalah orang ini, si man ini, dia bisa ngejar pesawatnya, dia sampai ke bandara, tapi waktunya tuh mepet. Jadi kalau misalkan dia telat sedikit saja, dia nggak bisa ngejar si plane-nya. Untuk yang option A, the plane took off just after he arrived. Ini jawaban yang betul ya, karena tadi dibilang waktunya itu sisa sedikit sekali, scarcely itu sedikit sekali. Jadi logikanya dia sampai ke sana, lalu pesawatnya langsung pergi. Took off just after he arrived. Untuk yang option B, he arrived just after the plane took off. Ini kebalikannya ya. Kalau yang ini berarti intinya tuh dia nggak bisa ngejar pesawatnya. Untuk yang ini optionnya salah. Kalau yang C, he wasn't in time to catch the plane. Berarti dia di sini intinya dia tidak bisa mengejar pesawatnya juga. Karena wasn't in time. Ini tidak sesuai juga. Untuk yang D, he arrived too late to catch the plane. Ini artinya sama juga, dia tidak bisa mengejar pesawatnya. Untuk sampai di sini teman-teman udah mengerti kenapa jawabannya yang ini? Iya, Kak. Itu saya dapat kata baru, makanya soal scarcely itu. Makanya bingung iya. Bisa dicatat nanti ya, scarcely ini barely, only just, almost not. Pokoknya artinya tuh sedikit banget kalau scarcely itu. Jadi ini intinya dia bisa datang ke airport, bisa naik pesawatnya, tapi hampir aja ketinggalan. Atau kita biasa bilangnya mepet ya. Jawabannya, next. You should put some money in the parking meter. Parking fees aren't necessary on the weekend. Are they? Dia nanya ya. Karena kayak masih menanyakan gitu. Dia bukannya are necessary ya gitu. Kalau teman-teman tadi jawabnya apa? D, Kak, D. D, Kak. Kita lihat jawabannya adalah dia. Kalau yang A, agrees with the woman's suggestion. Ini di atas si perempuan ini kan suggest untuk memasukkan uang ke parking meternya. Tapi dia nggak agree karena dia mengira kalau misalkan
weekend itu nggak perlu bayar, aren't necessary. Untuk yang B, parking is not free on the weekend. Dia ngiranya nggak free, berarti dia harusnya tahu kalau misalkan dia harus bayar. Ini nggak sesuai dengan pembicaraannya. Untuk yang C, it is not necessary for them to park. Ini yang not necessary-nya for them to park. Jadi di sini objek pembicaraannya beda ya. Untuk yang D, he thinks they don't have to pay. Nah, ini jawabannya sama ya, are necessary dan he thinks they don't have to pay. Jadi jawabannya D. Kita next. Ini kita next aja. Saya salah di sini, Kak. Yang ini nomor 6. Oh, Kak, 25. Oh, 25. Kita back dulu ya. Oke. Ini tadi jawabnya apa, teman-teman? Saya jawabnya D, Kak. Oh, Iya, soalnya tadi itu audionya kayak terdengar bagaimana? Isn't too unhappy. Jadi kayak bingung begitu, Kak. oh, karena ada too terus unhappy gitu ya. Ini agak mengecoh sih memang, karena how is your boss feeling about his retirement? Oh, he isn't too unhappy. Mungkin orang-orang dengar unhappy kayak, ini orang pasti sedih nih, retiring gitu. Dia unhappy. Tapi dia kan harus didengar juga di depannya ada isn't too unhappy. Kalau isn't too unhappy itu berarti kan biasanya kalau misalkan negatif ketemu negatif jadi positif ya. Ini ada isn't sama unhappy. Yes. Dia jadi positive form. Positive formnya of unhappy biasanya apa? Happy kan? Iya, tadi tidak begitu dengar bagian isn't-nya. Kiranya tadi itu is, Kak. Iya, Jadi sama di Kak, sini- nggak kedengaran is not nih. Berarti ini emang dari problem dari sound-nya ya yang kurang jelas. Kayaknya enggak sih, Kak. Memang kayaknya kita yang kurang teliti karena dia bilang isn't seperti itu. Iya. Masa audio salah? Next time-nya berarti harus lebih didengarkan lebih jelas lagi. Ini kan ada isn't too unhappy. Di option A, he is eager to leave his job. Eager tuh kayak sangat pengen gitu. Kalau yang ini jawabannya yang betul A ya, karena eager di sini sangat pengen. Sama artinya kayak karena dia happy banget mau retire gitu. Jadi jawabannya yang A. Untuk yang B, he is unhappy at the thought of retiring. Kalau ini unhappy aja nih dia, tanpa isn't too unhappy. Jadi ini jawabannya nggak sesuai. Yang C, he couldn't be unhappier about retiring. Kalau couldn't be unhappier, ini artinya berarti dia benar-benar unhappy. Benar-benar sedih gitu ya kalau mau retire. Ini tidak sesuai juga. Kalau yang D, he is retiring too soon. Yang ini udah beda pembahasan, ini too soon. Nggak ada membahas tentang happy atau unhappy. Jadi untuk jawaban yang ini agree di A ya teman-teman. Untuk yang ini udah pada betul belum? I see you have a new car. I wish I'd been able to buy the car I really wanted. Sih, Ini Kak. Si, Kak, si. Si, Ya. Kak, karena ada I wish di situ, Kak. Iya, betul. Kalau yang ini wish artinya desire, hope, belum terjadi ya, jadi masih pengen gitu. Masih menginginkan sesuatu. Jadi kalau option A, he got the car he really wanted, itu masih salah karena dia masih wish, belum didapatkan ya sama dia. Jadi the car he really wanted itu belum dia dapatkan. Untuk yang option A berarti got di sini adalah salah. Untuk yang B, he didn't get new car. Yang ini kurang tepat ya, karena dia tuh yang nggak dia dapatkan adalah the car that he really wanted. Tapi dia sebenarnya udah beli mobil, cuma bukan yang dia pengen. Jadi kalau misalkan he didn't get new car itu dia masih kurang tepat.
Untuk yang C, the car that he got was not his first choice. Nah, di sini the car I really wanted itu bisa dideskripsikan sebagai his first choice. Jadi karena di sini the car I really wanted-nya belum didapatkan, nah berarti his first choice-nya juga belum didapatkan. The car that he got was not his first choice. Yang ini yang betul ya. Jawabannya C. Untuk yang D, he didn't really want new car. Ini dia tidak disebutkan dia mau atau tidak new car, tapi dia sudah membeli ya new car-nya. Kita next. Did you hear the president's announcement this morning? Yes, the president appointed Mr. Drew, head of the newly formed commission. Untuk teman-teman yang ini tadi udah betul atau tidak? Betul, Kak. Saya salah, Kak, tapi tahu kok kenapa salahnya. Nah, kenapa? Karena tadi dilema, iya. Gimana, Kak? Kenapa tadi salahnya? Ini tadi kayak ragu sudah benar, terus saya ganti. Tapi tahu salahnya di mana. Oke. Ini kan the president appointed Mr. Drew. Kita lihat, appointed itu assign, determine, memilih, atau menetapkan. Jadi kayak presiden ini menetapkan si Mr. Drew, head of the newly formed commission. Untuk option A, Mr. Drew pointedly asked the president about the committee. Kalau yang ini, pointedly, directly, yang unambiguous, itu artinya beda ya dengan appointed. Jadi jangan karena ada pointed di sini, disamakan artinya dengan appointed. Untuk yang option B, the president pointed to Mr. Drew's head. Kalau pointed di sini, dia menunjuk ya, menunjuk ke kepalanya Mr. Drew. Head di sini tuh beda artinya dengan ini, head sama-sama kepala, tapi di sini kayak kepala si newly formed commission. Kalau di sini cuma dibilang head aja, berarti kepala. Literally meaning-nya kepala si Mr. Drew. Untuk yang C, Mr. Drew became head of the new commission. Jawabannya yang ini ya, karena Mr. Drew yang kemudian menjadi head of the new commission. Untuk yang D, Mr. Drew was committed di sini to the president's appointments, berkomitmen. Jadi kayak dia tidak dibahas komitmen di sini, karena yang dibahas adalah yang dimaksud oleh CM ini ya, tentang appointment. Untuk next-nya. Were you upset by what Richard said to you? I couldn't have been more infuriated. Teman-teman tadi jawabannya udah betul atau enggak yang di sini? Benar, Kak. Didi. Yang lainnya udah betul juga enggak? Kita lihat. Tiga, betul. Udah betul. Karena ada kata direndahkan di situ, Kak. Jadi dia marah. Oke. Couldn't have been. Di sini ya ada I couldn't have been more infuriated. Kalau ini strukturnya itu kayak si couldn't have been ini dipakai untuk expressing impossibility in past events. Jadi pas kejadian itu tuh kayak dia udah nggak bisa lebih marah dari ini. Impossible lah, pokoknya ini udah paling marah banget gitu. Untuk infuriated sendiri itu artinya furious, angry, marah, geram, marah semarah-marahnya. Untuk di sini option A ada she felt inferior. Inferior ini artinya sangat berbeda jauh ya dengan infuriated. Jadi kalau inferior ini artinya kayak minder, rendah diri gitu. Kalau yang she wasn't furious. Furious ini artinya sama ya, sama si infuriated. Tapi karena ada kata wasn't, untuk option ini tidak sesuai. Karena kejadiannya itu dia betul-betul marah. Yang C, she felt there should have been more fairness. Kalau yang ini, karena tidak dibahas tentang fairness di sini, jadi kurang sesuai ya. Karena kemungkinan dia marah karena hal lain, bukan tentang fairness ini.
Untuk yang D, she was extremely angry. Jawabannya yang betul adalah ini. Ini kayak satu level di atas marah. Udah marah banget. Jadi jawabannya yang ini ya. Teman-teman udah pada betul kan ya? Iya, Kak. Ya, didukung sama ekspresinya juga sih, Kak. Ekspresinya si perempuan. Karena ini kayak di ekspresi ininya ya, tone-nya, tone bicaranya. Iya, Kak. Marah kan. Iya. Next. Let me just get this last plate put away, then I will be ready to go. Terus dijawab, so you did do the dishes. Teman-teman di sini jawabannya apa? Saya salah, Kak. Saya A. Oke. Ya, saya salah juga, Kak. Karena saya jawabnya B. B. Oke. Jadi kalau di sini kan, what had the woman assumed? So you did do the dishes. Biasanya nih, si did do ini dipakai ekspresinya saat ada doubt atau ragu, ada keraguan. Kayak dia ragu tadinya soal si laki-laki ini bisa membersihkan piring-piring gitu. Jadi did do ini sebenarnya ada karena ada keraguan. Jadi dia assume-nya ini sebenarnya awalnya si M ini nggak akan ngebersihin si piring-piring ya. Jadi untuk option A, the man would do the dishes. The dishes, what had the woman assumed the man would do the dishes? Di sini tidak sesuai ya, karena dia assume-nya justru si orang ini nggak akan ngebersihin piring-piring ini. Sedangkan di option A, dia assume-nya bakalan dibersihin gitu. Jadi ini nggak sesuai. Untuk yang B, the plates did not need to be washed. Ini artinya si piring-piringnya tidak perlu dibersihkan. Gitu. Sedangkan di sini nggak disebutkan dia harus dibersihkan atau tidak, tetapi dia mikirnya nggak akan dibersihkan. Yang C, the man would not be ready to go. Yang ini dia assume-nya si cowok ini nggak akan siap untuk pergi. Cuma nggak akan siap untuk pergi aja. Nggak disebutkan nggak akan siap untuk perginya karena apa. Nah, di sini juga tidak disebutkan perihal dia mau pergi atau apa. Si woman assume-nya. Jadi yang sesuai itu yang ini ya, yang D. The dishes would not be done. Dia assume kalau misalkan si laki-laki itu tidak akan membersihkan piring-piringnya. Jadi di sini nomor yang option D, assumption-nya itu si piring-piringnya itu tidak akan selesai dikerjakan. Yang mana sesuai dengan yang disebutkan di sini. Oke, next. Ini nomor terakhir di part A. Why did you get that kind of fruit? I wouldn't have bought these cherries had I known that grapes were so cheap. Ini teman-teman udah pada betul nggak jawabannya? Iya, Kak. B. Yang Jelas lain? soalnya, Kak. Jelas. Iya. B. Ada yang jawab D. Oke, yang ini adalah I wouldn't have bla 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 had I known that bla bla bla. Ini conditional sentence ya atau pengandaian karena nggak betul-betul terjadi kan ya. Artinya adalah saya tidak akan bla 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 jika saya tahu bahwa bla bla. Nah, had di sini juga bisa diganti oleh if ya, jadi conditional if. Jadi saya tidak akan ini jika itu gitu. Jadi ada dua variabel ya. Di sini I wouldn't have bought these cherries had I known that the grapes were so cheap. Jadi artinya dia tidak tahu kalau misalkan si anggur ini harganya murah. Jadi kita lihat option A, he knew that grapes were cheaper than cherries. Di sini tidak sesuai ya, karena dibilang he knew. Sedangkan di sini had I known.
kalau saja saya tahu gitu. Kalau misalkan A, dia bilang dia tahu, berarti ini tidak sesuai. Yang B, he didn't know that grapes were cheaper than cherries. Yang ini betul ya. Untuk yang C, he bought grapes because they were cheaper than cherries. Yang ini tidak sesuai karena yang dia beli adalah cherries, bukan grapes. Yang D, he didn't buy either grapes or cherries because of the price. Yang ini juga tidak sesuai karena dia membeli cherry ya. Untuk next-nya, kita ke part B. Ini teman-teman di part B menemukan kesulitan atau enggak? Yang part B kan percakapannya dia agak panjang ya. Kita next. Untuk percakapan yang B, do you have any plans this weekend? There's so much to choose from on campus that I'm not sure what I'm going to do. Football games on Saturday night, and I'm going with a group of friends. Do you want to go with us? Of course, I'd like to go to the football game. It's the biggest game of the season, and it sounds like fun to go with a group of people. Good, we'll be meeting at the cafeteria for dinner at 6 o'clock on Saturday night, and then we will go on to the game together. What is the one planning to do on Saturday? Ini teman-teman udah pada benar gak tadi jawabannya? Yes, Kak. Iya, Kak. Udah. Kalau kayak gini kan dia tinggal nyari jawabannya di si percakapan itu ya. Kita lihat what is the one planning to do on Saturday. On Saturday. Di sini ada kata Saturday. On Saturday night, and I'm going with a group of friends. Ini untuk option A, attend a football game alone. Jadi ini tidak sesuai ya, karena dia attend-nya with a group of friends. Untuk yang option B, go to a sporting event. Jawabannya ini ya, karena si football games itu termasuk ke event olahraga ya, sporting events. Dan untuk yang option C, eat in the cafeteria and study. Ini tidak sesuai dengan yang dibicarakan di conversation. Dan yang D adalah see a play. Tidak sesuai juga. Untuk ini jawabannya adalah yang B ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, why does the man want to go to the football game? Ini teman-teman jawabannya apa? Saya salah A, Kak. Si, Kak. Ada yang jawab A ya. Kita lihat. Why does the man want to go to the football game? Jadi ini di sini ada di percakapannya dibilang, of course I like to go to the football game. It's the biggest game of the season. The biggest game. Di sini kita lihat option A. Is the final game of the season. Final berarti dia permainan terakhir. Final terakhir. Final artinya tidak sama dengan biggest game ya. Jadi ini biggest game, tapi who knows setelah ini ada lagi game-game lainnya gitu. Yang meskipun nggak sebesar game yang ini. Jadi untuk yang option ini tidak sesuai. Untuk yang B, it's better than the drama department's play. Yang ini tidak sesuai karena di sini belum membahas tentang play ya. Di percakapan yang ini cuma bahas tentang football. Untuk yang C, it is a very important game. Biggest game di sini bisa juga diartikan sebagai important ya, the most important. Karena dia pertandingan yang besar. Jadi jawaban yang betul adalah option C, dan untuk yang D, is close to the cafeteria, ini tidak disebutkan di percakapan tersebut, jadi yang ini masih tidak sesuai juga. Untuk teman-teman tadi yang jawab A, jadi belum sesuainya karena final itu tidak sama dengan biggest game ya. Jawabannya adalah
Okay, next. What is at the same time as the music department's concert? Kalau yang ini udah jelas ya, teman-teman, udah nggak ada yang salah kan jawabannya? What is at the same time as the music department's concert? Kita lihat, the same time as the music department. The music department is sponsoring a concert, then, and I'd like to hear the concert, but there's also a play. Terus di sini ada kata at the same time. Jadi untuk pertanyaannya ini, what is at the same time as the music department's concert? Sini music department, terus at the same time ada play. Jadi yang ini udah jelas ya, jawabannya adalah option A. Kita next. When does the man plan to study? Ini teman-teman udah betul nggak jawabannya? 3. Betul. Salah, jelas salah. Yang salah jawabnya apa? Saya jawabnya C, Kak. C, Sunday afternoon. Oke, kita bahas. Untuk yang ini dibilang, you know, if you go to the game on Saturday night and a concert or a play on Sunday, that doesn't leave much time for studying. Kata temennya, kamu gak bakalan punya waktu untuk belajar. Terus si cowok ini bilang, maybe I can do that the weekend after this one. Berarti dia bilang katanya, next weekend berikutnya. Kenapa option A salah? Option A ini tidak sesuai karena dibilang Saturday night. Ini dia memang bilang weekend, tapi weekend di sini belum tentu Saturday atau Sunday. Untuk option C juga ini tidak sesuai ya, karena meskipun kita tahu hari Sabtu dan Minggu itu termasuk weekend, tetapi dia tidak menyebutkan dia mau belajar di hari Sabtu atau hari Minggu. Apalagi di sini dibilang ada waktunya Saturday night. Dia Sabtu malam bilang di option A. Sedangkan dia tidak bilang mau belajarnya di hari apa, jam berapa. Jadi option A dan C itu tidak sesuai. Untuk yang B, after dinner in the cafeteria, tidak sesuai juga karena dia bilang weekend ya. Ini yang di sini dibilang after dinner. After dinner hari apa? Nah, untuk yang option D, maybe next weekend. Next weekend dengan weekend after this one itu artinya sama. Jadi untuk yang ini jawabannya yang D ya. Oke, untuk berikutnya. Nah, untuk percakapannya ini tadi teman-teman udah betul jawabannya atau belum? Betul, Kak. Udah betul ya, karena ini udah jelas banget ya. Yes. Udah jelas banget karena dia di percakapan yang paling pertama udah disebutkan. Have you ever thought of ini dia udah membuka percakapan dengan topik yang dia bawa sendiri ya. Tons of garbage that's out in space circling the earth. Jadi percakapan berikutnya itu dia dilakukan berdasarkan topik yang dia bawa ini. What are the men and women discussing? Yang pertama, option A, trash orbiting Earth. Yang B, a trip by an astronaut to the moon. Yang C, the overabundance of garbage on Earth. Yang D, becoming space scientist. Yang paling cocok dengan tons of garbage, bla 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 bla, itu adalah ini, yang A, trash orbiting the Earth. Ini udah by logic ya, tinggal dicari di si percakapannya dia mereka ngomongin apa gitu. Ini where did the woman learn about this problem? Yang ini juga tinggal dicari di percakapannya. Tadi teman-teman pasti udah pada bener kan ya? Delta. Aman, Kak. Aman ya yang ini karena dia disebutkan jelas banget ada I saw a television program.
Jadi pasti on a television program. Ini kalau misalkan salah, mungkin karena salah dengar aja paling ya. Nextnya, approximately how much metal is in orbit in space? Ini tadi teman-teman jawab apa? 3,000 pounds. Tiga. GB. Ini bisa dilihat ya, di sini ada 3,000 tons of metal. Tapi di sini ada angka juga, pasti ada teman-teman yang terkecoh mungkinnya kalau misalkan dengar sekali dari listeningnya, tadi dia ingatnya 17,000 gitu. Padahal yang 17,000 ini adalah speech-nya. Jadi kita harus ingat-ingat juga meskipun ada dua angka yang disebut di si conversation, ini yang disebut di sini adalah metal. How much metalnya? Jadi yang disebut di sini metal ini 3,000 ya. Kalau yang 17,000 kan ada 17,000 di sini. Ini bisa aja teman nanti pas dengar listeningnya ngira jawabannya 17,000 karena pas listening kan nggak ada tulisan kayak gini ya. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Kalau misalkan ada angka itu satuan belakangnya apa, terus dibilang itu angka apa. 3,000 tons of metal. Berarti jawabannya yang ini. Hati-hati juga nanti pas listening ada yang terdengar sama tons sama pounds. Ini dua satuan berat yang berbeda ya. Kalau misalkan terdengarnya mungkin agak persis sama tons sama pounds, tapi itu benar-benar berbeda. Jadi kita harus perhatikan lagi. Kak, ke-mute. Maaf. Halo? Sekarang sudah ada lagi? Sudah, Kak, sudah ada. Nah, untuk teman-teman yang ini jawabannya udah betul atau gimana? Charlie. Jadi di sini kan what does the woman hope will happen? Di sini ada dua kata hope. Tapi hope yang sama adalah yang pertama adalah yang dibicarakan oleh si M. Sedangkan yang ditanyakan adalah hope-nya si perempuan. Jadi di sini hopefully they will be able to find the solutions before the problem gets too much worse. They di sini adalah pronoun untuk yang dibicarakan sebelumnya. Yang dibicarakan sebelumnya adalah numerous scientist. Jadi they di situ merupakan scientist. Jadi dia berharap bahwa si scientist menemukan solusi. Jadi opsi yang paling betul adalah yang C. Untuk yang A, she will be able to travel in space. Itu artinya dia bisa travel di luar angkasa ya. Untuk yang B, the problem will take care of itself. Jadi si problemnya bisa diselesaikan dengan sendirinya gitu, tinggal menunggu aja. Untuk yang D, the junk will fall to earth. Sampah-sampahnya akan berjatuhan ke bumi. Sedangkan yang dia hope adalah si scientist menemukan solusi. Jadi untuk jawaban yang paling tepat adalah yang C. Udah pada betul ya semuanya karena ini obvious. Ini untuk ini untuk part C ya. Untuk part C teman-teman tadi ada kesulitan atau enggak? Ada, Kak. Oke, kalau untuk yang part C kita lihat ya, dia
bentuknya monolog ya. Jadi yang berbicara itu hanya seorang. Before I start today's sociology lecture, I'd like to talk with you about the paper that you should be working on. As you know, the topic for the paper is the relationship between gun control and violence. The paper itself is due in 2 weeks, but I would like to see your outlines by Friday of this week, so that I can be sure that you are on the right track with the assignment. You need to do some research for this paper, so you should be spending some time in the library. I would like you to have at least 3 books and at least 3 research journal articles as sources. The paper should be 5 pages long. In addition to the 5 pages of composition, you should have a title page and 1-page reference list of the sources that you use in preparing the paper. When does this talk probably take place? Teman-teman tadi jawabnya kayak gimana? Saya salah, Kak. Soalnya nggak dapat Saya juga clue-nya. salah, Kak. Jawabnya A. Oke. Jadi kita bahas ya untuk yang ini. Di kalimat pertama dibilang before I start today's sociology lecture. Berarti dia bicaranya di dalam kelas ya. Pas lagi kelas. Pas mau memulai kelas. Untuk yang option A, on the first day of class. Di sini dia di awal kelas, tetapi dia bukan kelas pertama. Karena kalau kelas pertama kan biasanya ya dosen suka memperkenalkan diri dulu, terus menyebutkan requirements kelasnya, nanti ada UAS, UTS, dan lain-lain. Sedangkan ini nggak ada perkenalan, nggak ada apa, dia langsung membahas soal tugas. Berarti si kelas ini bukan kelas pertama di mata kuliah tersebut. Untuk yang option B, in the middle of the semester. Nah, kemungkinan jawabannya yang betul adalah ini. Karena di option D ada lagi in the final week of the semester. Sedangkan di sini kan dia ada assignment yang mana dikumpulkannya itu 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi, dan di sini ada di Friday of this week. Dia pengen meminta tentang outlines. Jadi setelah kelas ini, seminggu dan 2 minggu kemudian masih ada kegiatan di mata kuliah tersebut. Jadi ini bukan mata kuliah terakhir. In the middle of the semester, ini kemungkinan yang paling betul. Karena dia bukan mata kuliah yang pertama, juga bukan perkuliahan yang terakhir. Sedangkan untuk yang option C adalah at the end of the class. Ini sudah pasti tidak sesuai ya, karena dibilang di sini ada before I start today's sociology lecture. Berarti si conversation ini dilakukannya sebelum kelas dimulai, jadi bukan at the end of class. Untuk sejauh ini kira-kira teman-teman udah dapat nggak jawabannya? Iya, Kak. Saya jawab A. Oh, teman-teman ada yang ininya saya pikir A. Oke, on the first day. Jadi ini bukan on the first day ya. Dia dibilang before I start today's sociology lecture di awal kelas, tapi bukan first day. Iya, Kak. Tadi kelirunya di situ. Kiranya first class. Karena mungkin kan tadi di ininya sekali juga ya di play-nya sound-nya. Iya, Kak. Iya. Kan harus jujur. Ini kalau misalkan listening yang bagian part C ini pasti agak susah sih, karena dia kan percakapannya panjang banget dan untuk beberapa soal sekaligus. Jadi kalau misalkan untuk latihannya ke depannya teman-teman bisa sambil dengerin, sambil take notes gitu. Kalau misalkan teman-teman kira kayaknya si kalimat ini penting nih, ditulis poinnya gitu, biar nanti kalau ada pertanyaan kayak gini bisa dilihat balik lagi. Karena kalau misalkan nggak nulis apapun, ini untuk latihannya agak susah ya. Ini aja satu paragraf seperti ini untuk 4 soal. Kita next. Untuk pertanyaan berikutnya, when is the paper due? Teman-teman tadi udah pada betul atau enggak? Betul.
Kalau yang ini ada di percakapannya ya. Ju itu berarti dia dikumpulkannya kapan gitu. Di sini bisa kita lihat dia, the paper itself is due in 2 weeks. Di sini nih di paragraf ini dia baik nih karena due-nya betul-betul di percakapannya ditulisnya due juga. Kadang ada soal yang sama-sama membahas tentang pengumpulan assignment, tapi misalnya di kalimat di sininya ditulisnya deadline gitu, atau misalkan tanggal pengumpulan atau apa, itu pokoknya artinya sama tapi katanya berbeda. Jadi kita harus tambah pembenaran kata kita juga. Pokoknya kita lihat di sini due ini deadline-nya ya, dikumpulkannya in 2 weeks. Karena di sini katanya sama-sama due, jadi kita bisa langsung menemukan jawabannya, nggak harus dicari-cari dulu. Next-nya, what types of reference should be used in writing the paper? Gimana teman-teman, tadi ada kendala atau enggak jawabnya ini? No, Kak. D. No, ini untuk yang ini Malah no. reference, I would like you to have at least 3 books and at least 3 recent journal articles. Kita lihat untuk option yang pertama itu yang A, journal and magazine articles. Yang ini magazine-nya nggak disebutkan ya di percakapan ini. Dan untuk yang B, books from outside the library. Yang ini books from outside the library tidak sesuai ya, karena dibilang sama dosennya untuk spending some time in the library. Dan untuk yang C, books listed in student journals. Student journals, di sini gurunya tidak membahas tentang student journals, tetapi journal articles. Dan untuk yang D, both book and journals. Ini jawaban yang paling tepat ya, 3 books and 3 recent journal articles. Jadi jawabannya adalah D ya. Untuk next-nya, how many total pages should be in the paper including the title page and the reference list? Teman-teman jawabannya udah betul? Kita bisa lihat ya, the paper should be 5 pages long. Ini paper should be 5 pages long, tapi dia bilang lagi in addition, sebagai tambahan dari si 5 pages itu, you should have a title page, and a 1-page reference list of the source that you use in preparing the paper. Jadi di sini halaman utamanya 5 ditambah title page-nya 1, ditambah 1-page reference list, 5 tambah 1 tambah 1, 7. Jadi jawabannya yang paling betul adalah D. Kalau yang ini udah pada betul semua ya. Iya Kak, aman. Aman. Oke. Oke. Next, nomor 43. Ini teman-teman tadi kesulitan nggak dengerin percakapannya sepanjang ini? Lumayan, Kak. Ini bakalan sulit banget sih, karena satu percakapan seperti ini dia untuk 4 soal. Dan kalau di TOEFL ITP kan biasa yang tertulis di lembar jawaban tuh hanya option-optionnya saja ya. Jadi kita harus kayak
pertama itu harus baca option-option yang tersedia di lembar jawabannya, terus nanti kita harus mengira-ngira nih pertanyaannya kira-kira tentang apa gitu. Baru pas kita dengar, kita bisa take notes. Tapi take notes-nya pas untuk latihan doang ya, karena kalau misalkan tes TOEFL yang aslinya itu biasanya nggak dibolehin untuk take notes. Kita baca dulu. For those of you taking part in the trip to Hawaii next week, I'd like to give you a little information about the weather that you can expect there. You can expect the average daily temperature there to be about 80 degrees Fahrenheit or 26 degrees Celsius. This is the average daily temperature in the springtime when we will be there. It is interesting to note that it only gets a few degrees warmer in the summer and a few degrees cooler in the winter. One important factor that keeps the temperature so constant and moderate in Hawaii is the trade winds. There are winds that blow in on the northeast or windward side of the islands on an almost daily basis. The trade winds blow through the islands in an average of slightly more than 300 days per year, and they are the strongest during the heat of the afternoon and turn into a cooling breeze in the evening. The trade winds also keep the humidity down, which makes the weather even more pleasant. I hope this information will help you to understand the weather conditions that you are going to encounter next week on your trip. It should also help you decide what types of clothes you should be packing for your trip. Dan pertanyaan yang pertama adalah, in what season of the year will this trip take place? Teman-teman semua udah betul nggak di soal yang ini? Aku betul, Kak. Betul ya, kalau yang ini dia bisa ditemukan, karena tadi ada di percakapannya itu, this average daily temperature in the springtime when we will be there. Springtime when we will be there. Jadi jawabannya udah ada di percakapan, yaitu jawabannya in spring. Untuk nextnya, what is the weather like in Hawaii? Teman-teman tadi jawab apa? B. B. Yang lainnya? B. Oke. Oh, ada yang jawab A. Kita lihat ya. What is the weather like in Hawaii? Di percakapan adalah, it is interesting to note that it only gets a few degrees warmer in the summer and a few degrees cooler in the winter. Jadi di sini ada a few degrees warmer in the summer and a few degrees cooler in the winter. Jadi dia tuh nggak terlalu berubah ya si weathernya. Jadi di musim panas dia cuma berbeda sedikit, di musim dingin juga dia berbeda sedikit, nggak yang dingin-dingin banget, panas-panas banget. Jadi bisa dilihat di sini jawabannya option A, seasonable with warm summer and cold winters. Nih, seasonable itu tergantung musimnya katanya. With warm summers and cold winters. Sedangkan di sini dibilang kalau summer juga cuma berubahnya sedikit, winter juga cuma berubahnya sedikit. Jadi untuk yang option A masih belum tepat ya. Untuk yang option B, fairly constant and moderate. Yang ini fairly cukup lumayan, constant and moderate. Kayak yang ini tuh jawabannya sama yang ini, nggak terlalu berubah, constant, stabil ya. Jadi untuk jawabannya yang sesuai adalah option B. Untuk yang C, very humid. Humid tuh lembab, sedangkan di sini dibilang dia karena si trade winds itu dia nggak terlalu lembab. Keep the humidity down. Jadi yang very humid ini jawabannya tidak sesuai. Untuk yang ini extremely hot year round. Dia nggak juga karena dibilang di sini nggak dibilang soal extremely hot year round.
Untuk ini jawabannya adalah B. Teman-teman udah pada betul? Betul, Kak. Salah pilih A. Untuk teman-teman yang masih salah mungkin nanti di ini lagi ya, ditambah lagi praktisnya. Kita lihat what is true about the trade winds. Trade winds nih ya, trade winds di sini dibahas juga nih. Trade winds. What is true? Nah, teman-teman ini tadi jawabnya apa? Aku sempat jawab A, Kak. Udah keburu lupa. Oh, karena kepanjangan ya si teksnya. Iya, udah gitu banyak kosakata yang kurang tahu juga, jadinya bingung. Trade winds, kita lihat nih. Trade wind itu angin pasat ya kalau dalam bahasa Indonesia. Itu kayak angin yang bertiup dari subtropis ke tropis gitu. Terus ini ada blowing on the northeast or windward side of the island. Terus di sini dibilang they come from the southwest. Jawabannya yang B. Kalau untuk yang option A, they come from the southwest itu kurang tepat ya, karena dia nggak dibilang bertiupnya dari mana, tetapi dibilang blowing on the northeast. Jadi bertiupnya itu ke arah northeast atau windward side. Windward itu arah angin yang bertiup. Nah, untuk yang B, they come most days of the year. Di sini ada dibilang almost daily basis ya. Almost daily basis itu berarti hampir tiap hari. Kalau di sini dibilang come most days of the year, berarti ini jawabannya yang sesuai ya. Karena most days of the year itu sama dengan hampir tiap hari ya. Untuk yang C, they are the hardest during the night. Yang ini tidak sesuai karena di teksnya ada and they are the strongest during the heat of the afternoon. Jadi justru dia tuh anginnya paling kuat di siang hari. Sedangkan di option C itu dibilang paling kuatnya itu during the night, di malam hari. Jadi yang ini tidak sesuai. Dan yang dia adalah they increase the humidity. Sedangkan di sini ada juga disebutkan the trade winds also keep the humidity down. Keep down. Berarti dia tuh humidity-nya, tingkat kelembapannya jadi rendah. Sedangkan di sini dibilang increase. Kalau increase berarti artinya meningkatkan. Berarti increase dengan keep down itu tidak sama ya. Jadi yang ini tidak sesuai. Jawabannya adalah yang B. Next-nya, nomor 46. What will the people listening to the talk be doing soon? Kira-kira habis ini orang-orangnya ngapain nih? Jadi teman-teman jawabnya A. Yang lainnya A. Oke. Betul ya. Jadi ini kan tadi dibilang ini tuh semacam apa ya? Arahan untuk persiapan gitu untuk orang-orang yang mau pergi berlibur ke Hawaii. Jadi kalau misalkan udah selesai dijelaskan tentang si Hawaii ini, berarti orang-orang sisa bersiap-siap untuk pergi. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang A. Karena kalau yang B itu writing about the report of the weather. Orang-orang yang mau pergi trip untuk apa ya? Membuat laporan cuaca. Untuk yang C, beginning a study of the weather. Orang yang mau pergi trip malah disuruh untuk belajar tentang cuaca. Dan yang D, buying warm clothes for the trip. Yang ini kurang sesuai karena tidak disebutkan kalau misalkan di springtime cuacanya bakalan dingin. Cuacanya tadi moderate ya, jadi tidak sesuai kalau misalkan harus membeli warm clothes. Untuk nomor 47. Nah, yang ini teman-teman ada kesusahan atau enggak?
This lecture would probably be a part of which course? Ini dia bahas tentang karya tulis ya. Teman-teman tadi jawabannya apa? C, D, B. Oke. Oh, berarti untuk soal ini jawabannya macam-macam ya. Kita lihat. Jadi, the topic of today's lecture is Walt Whitman, an American poet and author of the renowned collection of poems, Leaves of Grass. This volume of poems is a celebration of America full of pride in the United States and reference for the goals of American democracy. Whitman began writing Leaves of Grass in the middle of the 19th century, and the first edition appeared in 1855 with only 12 poems. Kita lihat dulu di sini optionnya. Option A, Modern American Authors. Di sini Modern American Authors jawabannya kurang sesuai ya, karena ini mengenai karya tulis di era abad ke-19. Untuk yang B adalah United States History. Di sini juga tidak disebutkan kalau misalkan si bukunya Whitman ini isinya mengenai sejarah Amerika, jadi yang ini tidak sesuai. Untuk yang C, American Democracy. American Democracy juga kurang sesuai karena dia si percakapan ini tidak hanya membahas tentang American Democracy saja, tapi ada banyak juga ke bawahnya. Dan lebih banyak dibahas mengenai karya-karyanya si Walt Whitman ini. Dan yang untuk option D, 19th Century American Literature. Jawaban. Jawaban yang lebih tepat adalah ini, karena membahas si karya literaturnya si Walt Whitman. Teman-teman udah betul ya jawabannya untuk yang ini? Oh, masih ada yang salah ya. C, B. Oke, untuk teman-teman yang udah betul, yang ini, congrats. Next. What is the most common theme in Leaf of Grass? Oke, teman-teman tadi jawab yang ini apa? The most common theme. The most common theme ya. Jadi di dalam si buku puisi Leaves of Grass ini ada beberapa poem di dalamnya. Dan yang jawabannya adalah B. Kalau misalkan dibilang mengenai the death of Abraham Lincoln, ini hanya partnya ya, hanya satu bagiannya saja. Sedangkan yang lainnya juga ada dibahas di sini mengenai American Democracy. Dari sini, this following of poems is a celebration of America, full of pride in the United States and reverence for the goals of American democracy. Kalau misalkan full of pride, berarti kayak yang dibahas adalah yang bagus-bagus tentang American democracy. Jadi untuk yang jawabannya yang paling sesuai adalah yang B, itu the beauty of American democracy. Dan untuk yang option C, dikarenakan di sini ditulis the raising of plants. Di sini mungkin namanya Leaves of Grass. Terus ada when lilacs last in the dooryard bloom. Tetapi yang dibahas di sini adalah bukan mengenai tumbuhan. Jadi kita harus tahu juga yang dibahas itu tentang apa. Untuk yang D, the maturity of the tree. Di sini betul dibilang kalau misalkan si bukunya itu mature gitu. Jadi semakin ke sini semakin banyak lagi tambahan edisi-edisi baru. Tapi yang dibahas adalah temanya ya, bukan tentang maturity-nya. Untuk ini optionnya B. Untuk nextnya, what best describes Leaves of Grass? Ini teman-teman jawabnya apa?
Aku salah Kak, aku jawab D. Oh, yang ini deh, yang ini ya. Oke. What best describes leaves of grass? Untuk yang option pertama, it's a poem about the author. Yang ini tidak sesuai ya, karena Leaves of Grass ini dibilang mengenai American Democracy ya, jadi bukan tentang si Whitman itu sendiri. Kalau about the author berarti di sini dibilang tentang si Walt Whitman. Berarti ini tidak sesuai. Dan untuk yang B, it's a poem about Abraham Lincoln. Di sini tadi ada disebutkan tentang Abraham Lincoln. Tetapi yang mengenai Abraham Lincoln ini bukan si Leaves of Grass, tapi lebih ke When Lilacs Last in the Dooryard Bloom. Dan untuk yang option C, it's a collection of 12 poems that remain unchanged. Unchanged di sini berarti dia tidak berubah sama sekali. Sedangkan tadi disebutkan di sini kalau misalkan seiring dengan berjalannya waktu dia ada tambahan-tambahan edisi baru. Jadi kalau misalkan dibilang remain unchanged itu tidak sesuai. Dan untuk yang D, it's a volume of poetry that grew with its author. Ini grew di sini bertumbuh. Jadi kalau misalkan dibilang grew di sini sama artinya dengan ini, matured right along with Whitman. Jadi seiring bertambahnya waktu, bertambahnya juga isinya si Leaves of Grass itu ada improvement, berubah. Jadi yang paling betul adalah option D, grew with its author. Artinya sama dengan matured right along with Whitman. Karena author di sini adalah si Whitman. Untuk next-nya pertanyaan terakhir. Which is the longest and best known poem by Whitman? Untuk ini teman-teman udah pada betul belum nih? Atau tadi malah ini kali ya, mungkin karena pertanyaan terakhir udah pusing kali. Aku bener Kak. Oke, berarti konsentrasinya masih pada bagus nih sampai di akhir. Jadi kalau misalkan yang ini kan which is the longest and best known poem by Whitman. Ini sebenarnya gampang ya, tadi udah disebutkan langsung di percakapannya. The longest and best known poem in Leaves of Grass is Song of Myself. Berarti jawabannya adalah ini. Tidak usah dilihat lagi option-option yang lain karena sudah pasti yang ini jawabannya. Oke, penjelasannya udah sampai di sini. Kira-kira teman ada pertanyaan? Kak, boleh izin bertanya? Iya. Boleh, ini mau nanya tentang listening, Kak. Gimana sih kita bisa improve listening kita? Soalnya kan harus latihan terus. Kadang ada yang bilang harus dengar podcast atau berita. Emang harus butuh waktu yang lama atau gimana ya, Kak? Itu, Kak. Makasih. Oke, baik. Kalau misalkan untuk listeningnya emang betul ya, kita harus membiasakan mendengar si percakapan-percakapan atau berita atau apapun itu dalam bahasa Inggris supaya kita juga telinganya jadi terbiasa gitu mendengar si kata-kata bahasa Inggris. Karena kan kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kan pengucapan-pengucapannya kayak gitu beda-beda banget ya. Jadi kita harus biasakan, tetapi jangan cuma mengandalkan biasain dengar podcast, film, lagu kayak gitu. Kalau tips dari aku tuh banyak-banyak juga dengerin contoh-contoh soal TOEFL ya, karena ada banyak si kata-kata yang dalam TOEFL itu nggak dipakai di percakapan sehari-hari gitu. Jadi kalau bisa lebih banyak dengerin contoh-contoh TOEFL, ada banyak di YouTube kayak gitu ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, untuk next-nya ada lagi. Mungkin yang mau nanya via chat boleh.
Udah jelas semuanya atau gimana ini? Cukup jelas sih, Kak. Saat ini sudah, Kak. Untuk yang lainnya, udah kalau misalkan udah cukup jelas, berarti udah ya. Ini nanti teman-teman kalau misalkan mau minta materinya ini, si transkripnya boleh di chat di grup yang tanya Ordi itu ya, nanti aku send si PPT-nya ini. Kak, mau tanya, untuk Ya. penilaian skor listening itu gimana ya, Kak? Penilaian skor listening. Oke. Aku juga karena takut salah ya, aku sambil lihat guidelines-nya juga ya. Oke, Kak. Lihat. Ini aku lihat dari PPT-nya Mas Farid yang tutor satu lagi ya. Jadi untuk target skor 500 itu tiap sectionnya harus 50 skornya. Wait, aku sekarang mau lihat cara konversinya. Oke, jadi kalau untuk TOEFL ITP sendiri, ternyata dia ada tabel konversinya sendiri ya. Jadi karena ada 50 soal, misalnya benar 50 itu nilai betulnya, nilai maksimalnya adalah 68. Jadi sepertinya kalau misalkan untuk penilaian TOEFL ITP kita harus lihat tabel konversinya sendiri. Misalnya tadi teman-teman ada bisa disebutin ada benarnya berapa? Tiga satu. 31 berarti dia skornya adalah 51 dari 68. Nanti mungkin bisa aku send contoh konversi nilainya ini di grup chat kita ya yang tanya Wordi. Iya, Kak. Terima kasih. Oke, untuk yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri dulu sampai di sini ya. Tapi teman-teman next week bisa join lagi untuk yang section structure and written expression ya. Nanti juga tim tanya Wordi bakalan ngasih lagi Google Form untuk soal-soal yang bisa dikerjakan di sebelum kayak tadi pokoknya sistemnya ya, pagi-pagi bisa dikerjakan dan siangnya kita bahas bareng-bareng lagi.
Oke, Berarti Kak. aku cukupkan dulu sampai di sini ya. Iya, Kak. Thanks ya, Semangat Kak. ya. Semangat teman-teman. Soalnya aku juga mau ngejar LPDP tahun depan. Semangat, Kak. Semangat, dadah. Makasih kakak. Makasih Semangat. banyak ya, Kak. See you later. See you.